اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عين الهود ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها الوجدان منينا زادنا الحب هنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
وبارك عليه وعلى آله. Khatimatul Faz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kita lanjutkan yang kitab Jami' As-Sawir nomor hadis 7550. Hadis terdapat dalam Sunanul Kubra Imam Tabrani, dan kitab Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaji'anna, sungguh benar-benar akan datang aqwamun, beberapa kaum, yaumal kiamati, pada hari kiamat, laisat fi wujuhihim, tidak ada di muka-muka mereka, muz'atun, sepotong pun, min lahmin, dari daging, qad akhlaquha, sungguh mereka telah menghancurkan, telah menghabiskan akannya daging. Hadis ini bermaksud ancaman kepada orang-orang yang meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Kalau meminta untuk kepentingan umum, itu maknanya mengajak bersedekah. Misalnya panti asuhan, pengurus masjid, pengurus duafa, infak beras, dan macam-macam yang lainnya, termasuk untuk Palestina. Ini bahagian daripada mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau meminta untuk kepentingan pribadinya, maka orang tersebut akan muncul pada hari kiamat, mukanya tidak berdaging sepotong pun, karena dia telah habiskan rasa malunya di dunia dengan menyampaikan hajat-hajatnya kepada makhluk. Memang tidak mutlak hukum meminta itu haram, tapi ada masa-masanya yang boleh, ada yang masa-masanya makruh, ada yang masa-masanya haram sesuai ulasan daripada fuqaha. Namun tetap saja sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu dengan kondisi mereka mengira mereka itu adalah orang-orang kaya, sehingga ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pingsan antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi, itu masyarakat Madinah menganggap beliau kena serangan penyakit ayan atau gila. Tidak ada orang yang menyadari Sayyidina Abu Hurairah itu kelaparan. Tapi beliau menceritakan, saya bukan gila, tapi saya lapar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang maknanya yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Mereka dianggap oleh orang-orang yang tidak kenal mereka itu orang-orang kaya karena mereka menjaga dirinya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala bersengaja berpenampilan rapi dan bagus
ketika bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi negara seperti Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menunjukkan hibah dan wibawa supaya tidak terlihat bahasanya beliau memerlukan. Padahal Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i katakan ketika saya belajar di Nabawi, Imam Malik mengajak saya makan ke rumah beliau, kemudian dihidangkan makanan oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rasa tidak mampu saya menelan makanan tersebut karena ada anak-anak yang menangis di rumah Imam Malik karena kelaparan. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala tetap menghidangkan makanan tersebut kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan perasaan terpaksa Imam Syafi'i memakan makanan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, sementara di rumah Imam Malik ada cucu beliau atau keluarga beliau yang masih kecil yang menangis karena kelaparan. Nah, ini yang namanya ta'affuf. Hadis berikutnya, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, la yuhajjanna, sungguh benar-benar akan dilakukan ibadah haji, hazal baita, akan ini bait, yaitu Ka'bah Musyarrafah, wala yu'tamaranna, dan sungguh benar-benar akan dilakukan umrah, maksudnya ke Ka'bah, ba'da khuruji Ya'juja wa Ma'juja, setelah keluarnya dua jenis makhluk Allah, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua jenis makhluk Allah yang dikurung oleh Raja Zulkarnain di antara dua gunung, dicor di sana dengan didihan besi dengan timah mendidih. Setiap hari Ya'jud dan Ma'jud menggali lubang tersebut. Kemudian hampir selesai, sore hari kata dia, besok kita lanjutin. Pas besok pagi lubangnya yang digali itu utuh kembali. Kemudian di lubang lagi, dikit lagi mau sampai, waktu maghrib tiba, katanya istirahat, besok kita lanjutkan. Begitu setiap harinya. Kata Nabi SAW, suatu kali dia terucap kalimat insya Allah. Maka baca insya Allah yang terlalu keras-keras, nanti kedengar oleh Ya'jud Ma'jud. Maka bilang dia insya Allah besok selesai. Maka sorenya, besok paginya itu lubang seperti tadi sore, artinya enggak kembali utuh lagi. Dia gali, jam 8 pagi kira-kira dia berhasil keluar daripada penjaranya, seperti yang dikatakan oleh Raja Zulkarnain dalam Al-Quran, pada satu saat nanti, pada hari datang janji Tuhanku, faja'alahu dakka, akan jadi tembok pembatas ini akan jadi hancur. Yaitu pada hari itulah keluar Ya'jud dan Ma'jud. Maka Ya'jud Ma'jud diceritakan hadis yang sudah dibaca oleh Tafakuh dalam Sunan Ibnu Majah terakhir. Kemudian lewatlah rombongan Ya'jud Ma'jud di sebuah danau. Ketika masuk rombongan pertama, bagian kepala daripada rombongan Ya'jud dan Ma'jud, lewatlah bagian belakangnya. Dia katakan, kalau nggak salah kemarin di sini ada air. Kalau nggak salah kemarin di sini ada air. Bayangkan. Jadi belum lagi lewat satu rombongan tersebut, itu air laut sudah habis. Sehingga yang bagian belakang tidak kebagian air. Dia lewat di danau tersebut, dia katakan kalau nggak salah kemarin di sini ada air. Dia kata airnya kok habis. Ini menunjukkan saking banyaknya Ya'jud Ma'jud tersebut dan saking laparnya mereka. Dia akan memakan segala-galanya yang dia jumpai, termasuk manusia.
Itu lamanya disebutkan dalam hadis, ada yang mengatakan selama 40 hari. Setelah itu dihancurkan oleh Allah dengan ulat yang diturunkan, matilah semuanya, busuk semua dunia ini. Kemudian Allah kirim hewan untuk membuang jasad Ya'juj Ma'juj ke tempat, Allah yang tahu tempatnya. Nah, setelah itu kata Nabi, Ka'bah ini akan ada lagi rombongan haji dan akan ada lagi rombongan umroh. Artinya masih panjang penghidupan perjalanan dunia ini. Setelah Ya'juj Ma'juj itu kembali pulih normal, orang kembali melakukan ibadah haji dan orang kembali melakukan ibadah umroh. Dalam artian setelah Ya'juj Ma'juj tidak serta-merta turun kiamat, tidak serta-merta bersambung dengan tanda kiamat yang lainnya. Ada jedahnya, ada masanya. Orang-orang Islam kembali menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Tentunya sudah pakai kendaraan darat, sudah pakai onta dan kapal layar, tidak lagi pesawat di zaman tersebut. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la yakhrujanna, hadis sahih, sungguh benar-benar akan keluar, sungguh benar-benar akan keluar kaumun, satu kaum, min ummati, dari umatku, minan nari, dari neraka, bisafaati, dengan syafaatku, yusammunal jahannamiyin, disebut mereka dengan mantan-mantan jahanam, disebut mereka, dipanggil mereka dengan jahannamiyin, mantan jahanam. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain, dari Sayyidina Imran bin Husain, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kata ulama, ketika kita mendengar nama Sayyidina Imran bin Husain, pada saat itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan dari para ulama, kalau antum berhajat sesuatu kepada Allah, maka sebutlah nama Sayyidina Imran bin Husain, ya Allah, atawassalu ilaika bi ashabi bi sahibi nabiyika Imran bin Husain ikdi hawaiji. Nah, ini salah satu bertawasul. Jangankan kita bertawasul dengan menyebut nama beliau saja, mendengar nama beliau saja, kata ulama, hajat akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga ulama-ulama hadis ketika terbaca nama Sayyidina Imran bin Husain dalam riwayat hadis, mereka langsung berdoa, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin. Khair, itu tentang sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Husain. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah hari hisab selesai, ahli neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke surga. Di antara umat Nabi ada yang masuk ke neraka. Maka ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, bertemulah Allah menunggu kedatangan Sayyidina Nabi. Fasajadtu inda Rabbi, aku bersujud di hadapan Tuhanku. Maka Allah mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, isfa' tusaffa, berikanlah pembelaanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul yusma' lak, katakanlah perkataanmu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, wasal tu'ta, mintalah permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah. Itu dalam surga. Nabi pada saat itu belum lagi menikmati kenikmatan surga. Pada saat itu Nabi bersabda, ya Allah, ummati, ummati, umatku wahai Allah. Maka Allah katakan pada Sayyidina Muhammad, izhab fakhrud man wajadta fi qalbihi misqala burrin min iman, keluarkan olehmu dari umat, dari neraka umatmu yang di dalam hatinya ada sebesar gandum, sebesar biji beras daripada iman.
Kemudian Nabi datang kembali melakukan sujud, dialog lagi dengan Allah, dapat peluang kali kedua, keluarkanlah dalam neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari iman. Maka ketika mereka masuk dalam neraka, mereka hitam legam seperti bara. Dimasukkanlah dalam nahrul haya, sungai kehidupan. Mereka tumbuh seperti gabah yang terbawa air, seperti toge. Nah, namun di dahinya masih ada bekasnya. Maka penduduk surga mengatakan, siapa itu yang baru datang, yang baru selesai mandi itu siapa? Kok ada tanda di dahinya? Maka penduduk surga mengatakan, itu jahannamiyun. Nah, mereka itu mantan-mantan jahannam. Pada saat itu dibantah oleh Allah SWT, tidak, mereka bukan mantan jahannam. Mereka adalah utaqaul jabbar, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, azan insyaallah. Siapa hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, liyakhsha, hendaklah takut, ahadukum, oleh salah seorang kalian, ayyukhadha, bahwa dia akan dihukum, bahwa dia akan diadili, an adna dzunubih, dari yang terkecil, dari yang terendah dari dosa-dosanya, fi nafsihi, yang ada di dalam dirinya, fi nafsihi, yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana yang sering kita katakan, iman itu berada antara harap dan takut. Di sini Nabi mengajarkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dimunculkan dari dosa yang paling kecil. Artinya tidak ada bahasa kecil, kata ulama tasawuf, kalau sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kepada siapa dosa itu dilakukan, tidak ada bahasa dosa kecil. Tapi dalam bahasa syariat memang ada dosa kecil, ada dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengarang 70 dosa besar. 70 dosa besar. Dalam waktu yang sama ulama tasawuf katakan enggak ada dosa besar, enggak ada dosa kecil, semuanya besar. Nah, di mana letak ikhtilaf ini? Ini hanya ikhtilaf bahasa. Kalau secara hakikat yang sebenarnya dosa itu ada yang besar, ada kecil. Yang besar ciri-cirinya ada hukumannya. Yang besar ciri-cirinya ada ancamannya dalam Quran dan hadis, dengan neraka, dengan kutukan Allah dan sebagainya. Tapi kalau dosa kecil itu bisa diampuni dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya as-salatul maktubat kaffaratum bainahunna. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa di antaranya. Al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan kaffaratum bainahuma. Minggu kemarin dan minggu besok itu penghapus dosa. Ramadan tahun dulu tahun lalu dengan tahun besok itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
orang yang berjalan ke masjid diampuni dosanya. Semua pengampunan dosa berkah amal itu teruntuk kepada dosa kecil. Dosa besar tidak bisa terampuni dengan berkah amal, melainkan satu-satunya yakni dengan taubat. Itu dosa besar. Namun untuk dosa kecil, kata Nabi, kalian tetap juga takut kepada Allah. Jangan-jangan karena dosa yang kecil ini hukuman Allah itu akan berlaku. Nah, mungkin yang lain gak ada masalah, tapi ada yang kecil ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan itu bukan wajib bagi Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, yaghfiru liman yasha wa yu'adzu man yasha. Allah bisa mengampuni orang yang Allah mau, Allah bisa mengazab orang yang Allah mau. Jangan-jangan kita masuk, innalillah. Nah, dia masuk dalam kelompok orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus waspada dengan dosa kecil. Dosa kecil yang di mana? Fi ini muta'alaq kemana? Kalau kita kembalikan fi kepada rasa takut di dalam dirinya, aman. Tapi kalau sekiranya dosa kecil fi nafsihi, ini lebih bahaya lagi. Dosa kecil yang ada di dalam diri. Dosa kecil yang ada di dalam hati. Ini lebih gawat. Kalau fi-nya kembali kepada adna dzunubih, hendaklah dia takut kepada Allah untuk dihukum dari dosanya yang paling kecil. Dosa paling kecil di dalam dirinya, yaitu dosa hati. Niat untuk buat maksiat, terlintas niat untuk melanggar perintah Allah, itu dosa kecil dalam hati. Tapi kalau fi-nya kembali kepada yakhsha, hendaklah dia takut kepada Allah di dalam dirinya. Ini aman. Ini yang namanya ilmu nahwu sharaf. Fi-nya itu dikembalikan ke mana? Ke takutkah yang ada dalam diri, atau dosakah yang ada dalam diri? Kalau fi-nya muta'alaq kepada yakhsha, memang rasa takut itu adanya dalam hati. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takut itu ada di hati. Tapi kalau fi-nya kembali kepada adna dzunubi, dosa yang terkecil dalam diri, bukan dosa kecil yang kita jangkaukan tangan, bukan dosa kecil mata melihat, bukan dosa kecil telinga mendengar, tapi dosa kecil yang terlintas di dalam hati. Maknanya kebebasan diri itu lebih leluasa daripada telinga, mata, hidung, dan kata-kata. Apalagi perbuatan. Bisa saja kita lihat seseorang, tangannya tidak bergerak, matanya tertutup, telinganya tidak mendengar, lidahnya tidak berbicara, kakinya tidak melangkah. Dia duduk saja di masjid kayak orang itikaf. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang dia rencanakan. Nanti cari sendal bagus lah. Nah, dalam hati dia keluar dari masjid mau cari sendal yang bagus. Belum terlaksana. Nah, ini namanya adna dzunubi fi nafsi. Dosa kecil yang terselip di dalam hati. Ini sangat susah. Sangat susah kita untuk mengawal daripada nafsu. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih, sangat menjanjikan sekali, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yadkhulannal jannah, sungguh benar-benar akan masuk ke dalam surga, min ummati, dari umatku, sab'una alfa, 70.000, atau riwayat yang lain sab'u mi'ati alfin, 700.000. Sab'u 7 mi'atin ratus alpin ribu. Kayak gitu tulisan bahasa Arab, 700.000.
Mutamasikun, berpegang-pegangan mereka. Mutamasikun, berpegang-pegangan mereka. Berantai. Akhidun ba'duhum biyadi ba'din, memegang oleh sebagian mereka dengan tangan sebahagian yang lain. Memegang oleh sebagian mereka dengan tangan sebagian yang lain. La yadkhulu awwaluhum, tidaklah masuk awal mereka melainkan masuk akhir mereka. Tidaklah masuk bagian depan mereka sehingga masuk bagian akhir mereka. Apa maksudnya tidak masuk bagian awal? Yang di depan enggak mau masuk kecuali sudah pasti yang di belakang bisa masuk. Begitu mereka berpegangan tangan. Bukan dipegangin tangannya yang depan masuk kemudian dia masuk dan ingat lagi ke belakang, tidak. Yang di depan tidak mau masuk sampai pasti yang bagian belakang sudah punya kesempatan masuk. Wujuhuhum ala siratil qamari, muka-muka mereka di atas bentuk bulan. Muka-muka mereka artinya cahaya muka mereka atas bentuk bulan Lailatul Badri, pada malam purnama. Berdasarkan hadis ini, sunnahnya para ulama ketika mereka bertemu sesama mereka kemudian berpisah, apa kata mereka? An-najimina ya'khudhu yada sahibi. Janji ya, janji di akhirat. Orang yang selamat di antara kita harus memegang tangan kawannya yang tidak selamat. Jadi sebagaimana sahabat diajarkan oleh Nabi SAW merasa khasyah, berpikir bagaimana dengan kondisi di akhirat kelak. Para ulama juga memikirkan hal-hal yang seperti itu, sehingga mereka katakan, nanti kalau saya enggak jumpa dalam surga, kamu cari-carilah ke neraka. Nah, kamu lihat mana si fulan ya? Si fulan kok belum hadir? Mana dia? Kalau mau jumpa sama si fulan, kawan kita, sama-sama menghafal Quran, jumpa? Enggak. Coba lihat-lihat ke neraka, lihat. Itu jauh di bawah dia, sedang dibakar api. Nah, itu bahasa ya'khudhu an-najimina ya'khudhu yada sahibi, yang selamat memegang tangan kawannya. Nah, yang kelompok ini, sekelompok ini mereka berjumlah 70.000 orang. Riwayat yang lain 700.000 orang. Itu satu kelompok besar. Mereka berpegangan tangan lewat pada hari hisab. Kemudian dicek satu persatu sampai dipastikan bagian terakhir itu dikatakan lolos masuk surga, maka yang pertama bisa masuk. Tapi kalau yang pertama, yang bagian belakang belum lolos masuk surga, yang bagian depan belum mau masuk, mereka akan berhujjah, bahkan berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkanlah dia ya Allah. Dia kawan kami. Memang dia agak nakal, dasarnya saya dulu dunia memang dia agak bakat-bakat dikit. Nah, tapi tolonglah masukkan dia. Nego itu nego. Yang lain katakan saya masuk surga itu karena dia yang ngajak. Tolong bantu dia wahai Rabb. Kata Allah pasti semuanya masuk surga. Maka yang pertama mau masuk surga. Lihat bahasa hadisnya. Apa kata Nabi? La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidak akan masuk bagian depan mereka sehingga dipastikan masuk bagian belakang mereka. Walaupun di akhirat nafsi-nafsi menyelamatkan diri masing-masing, tapi beda sama kelompok ini. Kelompok ini dia akan berusaha menyelamatkan kawannya yang terpegang dengan mereka dalam jumlah 70.000 orang sampai 700.000 orang.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa mereka ini? Nah, jangan merasa kita pula ada di dalam situ. Nah, itu kelewatan. Oh, saya ada satu itu. Kalau ada, alhamdulillah. Nah, lihat hadis berikutnya. La yadkhulannal jannah, sungguh benar-benar masuk ke dalam surga. Ini hadisnya hasan, riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. La yadkhulanna, sungguh benar-benar masuk al-jannata ke dalam surga min ummati, dari umatku, sab'una alfa, 70.000. La hisaba alaihim wala adab, tidak ada hisab terhadap mereka, tidak ada azab. Hisabnya enggak ada, azabnya enggak ada. Masuk 70.000 orang. Ma'a kulli alfin sab'una alfa, bersama setiap 1.000 orang itu dibantu 70.000 orang. Ma'a kulli alfin, bersama setiap 1.000 orang, sab'una alfan, dia akan mengeluarkan, akan memasukkan 70.000 orang. Antum hitung? Allah masukkan ke dalam surga dengan amal baiknya, dengan mujahadahnya dia di dunia. Masuk surga enggak ada hisabnya, enggak ada azabnya, lolos dia. Jumlahnya 70.000 orang. Nah, dari 70.000 orang itu mereka buat kelompok 1.000. Jadi 1.000 menjadi berjumlah 70 kelompok. Nah, 70.000 dibagi 1.000 menjadi 70 kelompok. Nah, satu kelompok itu akan berusaha menyelamatkan 70.000 orang lagi. Nah, kita mungkin masuk yang diselamatkan 70.000 itu. Tapi kalau selesai 30 juz sampai mati, dia nggak perlu masuk 70.000 itu. Nah, kalau sudah 30 juz Quran dan sampai mati, itu dia nggak perlu kepada 70.000 ini. Dia akan berjalan sendiri, dia bikin grup sendiri. Nggak bukan grup, dia berjalan sendiri. Dia cari keluarganya 10 orang. Nah, nggak masuk dia kelompok ini. Ini kelompok besar. Dia bikin pergerakan sendiri. Kumpulin, cari bapaknya, cari emaknya, cari kakeknya, nampak neneknya. Oh, ini nggak masuk. Ini melarang saya mondok dulu, nggak masuk. Akhirnya neneknya rayu-rayu juga, masuk juga. Oh, ada 4. Kata bapaknya, bapak saya masukin juga. Nah, carilah kakek dari bapaknya, kemudian nenek dari bapaknya, kemudian bini juga dimasukkan. Ya, kira-kira 10 saja. Dia bergerak masing-masing, tapi harus selesai haji dan sampai mati. Nah, kalau sampai mati artinya nggak boleh kuliah. Kalau kuliah, hilang di meja kuliah. Nggak hilang di meja kuliah, hilang di kantor. Nggak hilang di kantor, hilang di tambang. Hafiz 30 juz kerja di tambang semen Padang, hilang di situ. Khair. Jadi yang 30 juz yang yakin, istiqomah, tidak mau menyia-nyiakan hafalan yang sudah dicari bertahun-tahun, itu nggak usah ikut pusing yang 70.000 yang ini. Nah, mereka bisa melakukan gerakan masing-masing.
Khair. Hadisnya hasan, bukan hadis dhaif. Ini bukan cerita hadis dhaif. Jadi umat di sini berjumlah 70.000 orang, dibagi Allah menjadi 70 kelompok. Satu kelompok terdiri pada 1.000 orang. 1.000 orang ini akan merayu Allah, akan berusaha mencari minimal 70.000 penduduk neraka atau yang hampir masuk neraka diselamatkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti 1.000 orang menyelamatkan 70.000, berarti satu orang menyelamatkan 70 orang. Nah, siapa kira-kira itu? Satu menyelamatkan 70 orang. Tinggi makamnya pada Hafiz. Hafiz cuma satu menyelamatkan 10 orang, tapi dia satu menyelamatkan 70 orang. Khair. Hadis berikutnya. Ini kemampuan syafaat dari satu orang. Jadi tadi 70.000 orang bisa menyelamatkan 70.000 orang. Sekarang ada satu orang, kata Nabi, la yadkhulannal jannah. Sungguh benar-benar akan masuk surga. Sungguh benar-benar akan masuk surga bisafaati rajulin, dengan syafaat satu orang laki-laki. Dengan syafaat satu orang laki-laki, min ummati, dari umatku, aksaru min bani Tamim, jumlahnya lebih banyak dari Bani Tamim. Jumlahnya lebih banyak daripada Bani Tamim. Bani Tamim yaitu satu kabilah masyhur, satu kabilah yang masyhur. Kita nggak tahu mana yang masukkan Bani Tamim. Yang jelas jumlahnya bukan 70 orang. Jumlah mereka sangat banyak karena dia satu kabilah, satu suku. Nah, sejumlah Bani Tamim yang kira-kira jumlahnya ratusan orang itu masuk surga dengan syafaat, dengan pembelaan satu orang dari umatku, kata Nabi SAW. Para ulama mengatakan satu orang itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ada mengatakan beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan atau Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kembali kita dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Siapa beliau? Siapa beliau? Nah, salah satu masyarakat rendahan dari Yaman, dari kabilah Qarni, yang di kampungnya beliau dikenal dengan orang buruh kasar, enggak selevel dengan masyarakat lain. Dia hanya untuk disuruh-suruh gembala onta. Kalau ada perjalanan beliau akan dibawa, beliau akan dibiayai perjalanannya dengan satu catatan, di mana saja berhenti dia akan turunkan beban kendaraan orang lain, akan dirikan kemah orang lain, akan uruskan onta orang lain. Termasuk ketika haji dan pesan daripada Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan seseorang yang bernama Uwais dari Qarni, tandanya adalah ada satu sisa sopak yang disisakan oleh Allah di badannya yang tidak disembuhkan. Kalau kamu ketemu dengan dia, mintakan sama dia supaya dia minta ampun kepada Allah untukmu. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menanya-nanyakan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang kampungnya kaget saja. Kenapa dia dicari oleh gubernur, oleh presiden? Siapa sebetulnya dia? Enggak peduli. Itu yang gembala-gembala itu dia itu. Dia orang menganggap dia orang bodoh saja. Orang bodoh, orang tidak punya ilmu pengetahuan, orang miskin, orang rendahan,
disuruh ini kasih upah sekian, suruh itu kasih upah sekian. Tapi kita nggak tahu makamnya sebelum dia dikenal itu Nabi sudah mengenalnya. Nah, Nabi sudah mengenalnya. Sebetulnya beliau bisa menjadi sahabat, jumpa dengan Nabi SAW, tapi beliau tidak mau meninggalkan ibunya. Nah, sebagian ulama mengatakan dia dikenal oleh Nabi itu karena khidmat sama ibunya, karena pelayanan kepada ibunya. Jadi dari kecil beliau punya keledai, anak unta atau keledai. Itu dia gendong dari kecil keledai itu, gendong tiap hari, diangkat dari kecil keledai itu sampai keledai itu besar. Nah, kira-kira keledai itu dah sama berat sama ibunya, baru digendong ibunya ke Makkah untuk menaikkan ibadah haji. Itu namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, dengan syafaat beliau di akhirat kelak, kata Nabi, itu bisa menyelamatkan umatku lebih banyak daripada Bani Tamim. Maka hati-hati dalam menilai orang. Namun bentuknya aja tuh culun, kayak luarnya kayak orang bodoh, zahirnya aja dia orang rendahan. Tapi kita tidak tahu softwarenya. Casingnya mungkin, tapi hatinya hanya Allah yang tahu. Nah, la yadkhulunal jannah, hadis yang hampir sama. Ulama tafsir hadis mengarahkan hadis ini juga kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. La yadkhulunal jannah, sungguh benar-benar akan masuk ke dalam surga. Hadis ini juga hasan. Bisafaati rajulin, dengan syafaat seseorang. Bisafaati rajulin, dengan syafaat seseorang. Laisa binabiyin, dia bukan seorang nabi. Berapa orang yang masuk surga dengan syafaat beliau? Mislul hayyaini, seperti dua suku besar, yaitu suku Rabi'ah dan suku Mudar. Seperti dua suku besar, yaitu suku Rabi'ah dan suku Mudar. Itu dua suku terbesar di Makkah, jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, sejumlah suku tersebut itu masuk surga dengan bantuan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nabi bersabda, innama akulu ma ukawwalu, hanya saja aku menyampaikan apa yang disuruh sampaikan kepadaku. Innama akulu ma ukawwalu, hanya saja aku katakan apa yang disuruh katakan kepadaku. Itu bukan rekayasa, kata Nabi. Itu bukan keinginan aku. Itu adalah perintah dari Allah untuk aku sampaikan. Jangan sampai mungkin ada nanti akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang nuduh yang macam-macam, apa itu, enggak benar itu. Nah, kata Rasul, akulu ma ukawwalu, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara atas hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertegas kembali di sini, aqulu ma ukawwalu, aku hanya menyampaikan apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian masih cerita syafaat. La yadkhulanna bi syafaati Utsman, sungguh benar-benar akan masuk ke dalam surga. Sungguh benar-benar akan masuk, maf'ul bihi-nya di belakang. Bi syafaati Utsmana, dengan syafaat Sayyidina Utsman bin Affan. Sab'una alfa
oleh 70.000. Kulluhum qad istaujabun nara, seluruh mereka sungguh wajib masuk neraka. Kemana masuknya 70.000 tersebut? Al-jannata bighairi hisab, ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini syafaat beda lagi. Syafaat sebelum masuk neraka. Jadi syafaat itu macam-macam. Ada syafaat sudah dibakar di neraka kemudian dikeluarkan. Ada syafaat di hari hisab, di waktu timbang amal datang orang ngasih, oh diselamatkan. Ada syafaat ketika melewati sirat. Yang ini mereka dapat syafaat sudah diponis masuk neraka tapi belum masuk. Nah, istaujabun naro, mereka sudah wajib masuk neraka tetapi belum sempat masuk. Di akhir hadis lihat bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi menurut amalnya, itu dia mesti ke neraka dulu. Tapi dibantu oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jumlahnya adalah 70.000. Jangan-jangan, nah salah satunya adalah orang yang mencintai Sayyidina Utsman bin Affan. Mungkin dengan memberi nama anaknya Utsman bin Affan, mungkin dengan mengganti namanya dengan Utsman bin Affan. Yang jelas tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas 70.000 orang kuotanya untuk diselamatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Habis tentang syafaat. Itu jumlah besar. Jumlah kecil tidak terhitung. Dalam beberapa hadis dikatakan ada mampu menyelamatkan 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada hanya mensyafaati dirinya sendiri, nego-nego dan Allah. Nah, menyebutkan macam-macam kebaikannya dan sebagainya. Pada intinya adalah di akhirat kelak semuanya akan menggunakan potensinya untuk masuk surga. Akan menggunakan potensinya untuk masuk surga. Bahkan orang kafir enggak malu-malu walaupun sudah kekal masuk neraka, enggak malu-malu minta tolong kepada ahli surga untuk minta minum. Nah, untuk minta makanan. Dari ponis kekal di neraka, sudah selesai semuanya. Yang ke surga, yang neraka, enggak ada lagi yang keluar. Sudah ditutup mati. Nah. Tapi yang ahli neraka masih berharap kepada ahli surga, tolonglah kalian berikan kepada kami apa yang Allah berikan kepada kalian. Seperti yang diceritakan dalam surah Az-Zumar. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minar ma. Tolong curahkan kami sedikit dari air yang Allah berikan kepada kalian. Nah, begitu nasib besok di akhirat kelak. Nah, itu cerita nyata, bukan bohongan. Dan pesertanya adalah kita yang ada hari ini. Tidak tahu kita berada di mana, apakah orang yang memberi syafaat, atau orang yang harus diberi syafaat, atau orang yang tidak dapat syafaat, atau orang yang terlupakan. Banyak orang lihat dari tadi tapi nggak ada yang mau bantu. Si fulan saya lihat neraka tadi, saya lihat juga. Kamu lihat tadi? Ya, saya lihat juga. Kenapa nggak mau bantu dia? Entahlah, nggak mau aja saya mau bantu dia. Nah, ini kalau begitu nasibnya bahaya lagi. Nah, terpaksa dia berteriak-teriak. Nah, jangan-jangan dia masuk dalam kelompok 2 orang yang berteriak di neraka. Lebih kencang teriaknya, oh.
2 orang. Itu dalam hadis juga ada. Kata Allah panggil 2 orang tersebut. Kenapa teriak kamu di sini? Kenapa teriak kamu kencang kali? Di sini nanti antum pula. Kenapa teriak kamu kencang kali? Ya Allah ingin menarik perhatianmu. Oh itu doang. Sekarang masuk lagi ke neraka. Yang suatu orang berlari dia sekencang-kencangnya, hampir mau terjun, stop, berhenti dia. Yang satu lagi noleh-noleh ke belakang, jalan noleh lagi, jalan noleh lagi. Kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kenapa kamu loncat sekali masuk neraka? Kata dia, ya Rabb, saya pengen menunaikan perintahmu hari ini walaupun sekali. Yang satu lagi yang menoleh-noleh, dia kasih jawaban, saya tidak yakin setelah engkau keluarkan dari neraka, engkau suruh kembali aku masuk, itu enggak mungkin. Maka 2 orang ini, kata Nabi, disuruh masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 orang yang menyelamatkan dirinya sendiri, enggak ada kawan yang mau menyelamatkan dia. Dia menyelamatkan dirinya dengan metodenya masing-masing, yaitu berteriak-teriak lebih kencang pada yang lain karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua riwayat itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menanamkan bahwasanya rahmat Allah itu luas. Bukan untuk berani buat dosa. Jangan buat latihan teriak-teriak sekarang lalu buat dosa. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la yudrikanna dajjal, sungguh benar-benar mendapati oleh Dajjal akan satu kaum, mislakum, seperti kalian wahai sahabat, seperti kalian imannya, seperti kalian ibadahnya, seperti kalian keteguhan hatinya, au khairam minkum, atau mungkin lebih baik dari kalian. Walai yukhziyallahu, dan tidak akan menghinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan akan umat, ana awaluha, yang saya adalah pembukanya umat, awalnya umat, dan Isa putra Maryam akhirnya umat. Hadis sahih. Jadi umat yang Nabi maksudkan di sini adalah umat Muhammadiyah, umat yang memenuhi seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah tidak akan pernah menghinakan umat saya generasi awalnya, Isa putra Maryam penutupnya. La yazkurannallahu azza wa jalla qaumun fid dunya, sungguh berzikir mengingat Allah. La yazkurannallahu, sungguh berzikir mengingat Allah azza wa jalla qaumun, oleh satu kaum, fid dunya, di dunia, alal furusil mumahhada, atas kasur-kasur yang empuk. Furus, kasur, mumahhada, yang empuk. Yudkhiluhum, memasukkan ia zikir akan mereka kaum, darajatil ula, ke derajat-derajat yang tinggi. Hadis sahih. Di sini Nabi berbicara tentang makam ahli zikir. Mereka berzikir tidak tersentuh sinar matahari. Mereka berzikir secara zahir, tidak ada mujahadahnya. Hanya duduk di kasur-kasur empuk. Tapi dengan zikirnya tersebut,
Allah masukkan mereka ke derajat yang tinggi, bukan ke surga. Kalau hanya ke surga itu belum istimewa, tapi ke surga derajat yang tinggi, darajatil ula minal jinan. Surga mana? Firdaus. Nah, ke surga Firdaus. Masuk surga dengan zikir di atas kasur-kasur yang empuk. Berarti, nah, dari sekian amalan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu ada ahlinya masing-masing. Di sana adalah mengantarkan kepada derajat-derajat yang tinggi. Jadi tidak bisa seseorang merasa lebih baik daripada orang yang ada di kelompok di luarnya. Misalnya antum yang menghafal Quran, lalu melihat bahasanya ahli zikir itu, apa itu ahli zikir? Baguslah ada yang Al-Quran, zikir terbaik. Nabi itu juga ahli zikir melihat apa itu orang-orang belajar. Wala zikrullahi akbar. Begitu juga orang-orang belajar apa itu ahli-ahli ibadah. Belajar satu bab ilmu lebih baik pada 1000 rakaat salat sunat. Man salaka tarikan yaltamisu fi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Mujahid juga mengatakan apa itu ahli zikir, duduk-duduk saja mana bisa mendapatkan iman, mana bisa akan mendapatkan surga Allah. Kami ini yang berjihad dengan senjata di medan tempur. Bisa membanggakan satu sama lain? Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ada yang ketika Nabi bersabda ada 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Satu hafiz Quran, yang kedua ulama, yang ketiga mujahid. Mujahid. Jelas hadisnya? Jadi apa yang dimaksudkan di sana? Apa yang dimaksudkan di sana? Bukan jihadnya yang kamu lihat, bukan hafiznya, bukan ilmunya, bukan zikirnya, bukan pengorbanannya, tapi dilihat untuk apa dia berkorban. Untuk apa semuanya itu? Apakah dia menghafal Quran lillah? Atau biar bisa masuk fakultas mana dia mau? Apakah dia belajar agama lillah? Atau hanya sekedar dipelajari untuk mendapatkan penghormatan sehingga dikatakan ulama? Apakah dia berjihad di jalan Allah lillah atau hanya sekedar sebagai dianggap sekedar pejuang? Niat apa di sana? Lillah atau untuk diri masing-masing? Hanya untuk sekadar dikatakan ini oh alim, hanya sekadar dikatakan ini hafiz, hanya sekadar dikatakan ahli ibadah, hanya sekadar dikatakan ahli tahajud, hanya sekadar dikatakan ahli mujahid atau sebagainya. Kalau hanya sekadar nama tersebut,
nggak ada artinya. Nah, berarti penting yang namanya niat lillahi ta'ala. Terakhir, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yaridanna aliyya, sungguh benar-benar datang menjumpai aku. La yaridanna, sungguh benar-benar datang menjumpai aku, nasun min ashabi, orang-orang dari sahabat-sahabatku. Orang-orang dari sahabat-sahabatku, di mana aku dijumpai, al-hawdah, di telaga. Telaga Nabi berada sebelum surga. Hatta idza ra'aituhum, sehingga apabila aku melihat mereka tersebut, wa araftuhum, dan aku mengenali mereka, aku lihat mereka, aku kenal mereka, uhtuli juduni, diusir mereka menjauhi aku, diusir mereka menjauhi aku, nggak boleh dia mendekati aku. Pada saat orang-orang itu diusir oleh malaikat, fa'akulu, aku katakan, ya Rabbi, ashabi, ashabi, wahai Tuhanku, itu sahabatku, itu sahabatku. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Ini sebuah kecemasan, sebuah peringatan dalam waktu yang sama bagi orang-orang yang membenci sunnah, bagi orang yang mengkritik ajaran Sayyidina Rasul. Mungkin dia dikenali dengan beberapa penampilan sebagai umat Islam, sehingga Nabi mengenalnya itu adalah umatku. Nabi mengenalnya karena dia berwudu, karena dia sholat. Tapi ketika Nabi kenal mereka dan Nabi melihat mereka dan Nabi tahu itu adalah umatnya, karena ada bekas wuduknya, tapi tidak boleh oleh malaikat mendekati telaga Rasul, yang dikatakan oleh Nabi, kalau wahai Aisyah, kalau kamu mau cari saya di akhirat, cari 3 tempat. 1 di mizan, kalau nggak ketemu di mizan, cari di sirat, kalau nggak ketemu di sirat, cari di telaga. Telagaku itu lebih manis pada susu, lebih pada putih pada salju. Gelas-gelasnya lebih banyak pada bintang di langit. Siapa yang meminum seteguk saja itu akan masuk surga, tidak akan haus sampai dia masuk surga. Sampai surga haus tidak ada masalah, dia tidak akan haus sampai masuk surga. Nah, mereka datang ke sana berbondong-bondong. Setiap nabi punya telaga masing-masing. Setiap umat akan mendatangi telaga nabinya. Dan mereka ini datang menemui telaga Rasul SAW. Nabi kenal mereka karena mereka umat Nabi, mereka berwudu dan sholat. Tapi malaikat mengusirnya. Ketika Nabi katakan kenapa diusir, karena mereka membuat perkara baru dalam agama. Ahdatsu ba'da. Nah, ahdatsu ba'da ini menurut pemahaman Wahabi, antum. Nah, pemahaman Wahabi yang bikin talqinan, yang bikin tahlilan 7 hari, 40 hari, yasinan, selawatan, burdahan, maulid, ya ulami, nasyid-nasyid. Nah, itu kata mereka. Tapi tidak ada satu ulama mengatakan demikian, cuma dia saja. Nah, yang ulama hadis kata ahdatsu ba'da adalah orang yang ingkar sunnah. Dia Islam, dia orang-orang terdepan dalam agama Islam, tapi dia membunuh sunnah di tengah umat dengan ucapan-ucapannya.
ucapan mereka jubah tradisi Arab. Nah, jilbab, niqab itu adalah budaya Arab. Jadi di Arab itu banyak debu, maka orang pakai cadar. Indonesia bagus udaranya, maka nggak pakai cadar. Dikira sahabat laki-laki pakai cadar juga dia? Kali cadar cuma untuk perempuan saja. Kemudian semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh otaknya. Nah, orang-orang yang suka gitu. Nah, Islam yang ini nggak relevan dalam kehidupan. Yang ini tertinggal, nggak ikut kemajuan zaman. Nah, Indonesia masa untuk budaya Arab pakai batik dong, batik Indonesia, batik peci hitam. Apa tuh ikat kepala nggak masuk oksigen? Udah maju masih pakai kayu. Nah, orang-orang kayak ini tidak ada ayat jilbab dalam Al-Quran. Dia kan dikatakan dia punya agama, dia pengarang buku-buku agama. Dia dengan titel-titel keagamaannya didengar oleh masyarakat, tapi ocehannya membunuh sunnah, merusak agama secara hakikat, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang dikatakan oleh Nabi ahdatsu ba'da. Mereka membuat perkara-perkara baru, artinya memperbaharui ajaran agama setelah kamu meninggal dunia. Ini enggak cocok, ini enggak relevan, ini enggak bagus, ini bukan budaya kita, ini ketinggalan zaman, ini zaman batu, ini kadal gurun, macam-macam. Nah, itu mereka diusir nanti di akhirat kelak. Ini perusak agama. Kayak prinsip kita adalah hadis Nabi sudah, nggak ada lagi toleransi kalau sudah Nabi ngomong. Ma'atakum Rasul, fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, pegang. Apa Nabi larang, tinggalkan. Nggak ada bahasa bertoleransi dengan perintah-perintah Rasul. Ini nggak relevan, ini nggak cocok, itu nggak ada bahasa seperti itu. Yang jelas apa yang Nabi perintahkan itulah yang terbaik dari segala-galanya. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang akan selamat daripada tuntutan di akhirat kelak dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling terpenting yang antum tanamkan dalam hati. Terdengar apa saja dari hadis Nabi, tidak ada lagi berpendapat setelah itu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, maka lil mu'minina, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh ada bagi orang beriman apabila telah diputuskan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya untuk memilih. Nggak ada lagi. Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul, nggak boleh memilih lagi. Itu bagi orang beriman. Maka kita tidak mau antum selepas meninggalkan darul hijrah lalu meninggalkan sunnah. Nah, kuku udah mulai dipanjangkan, kemudian jenggot dipretelin, nah, kemudian celana udah tidak lagi ikut sunnah, rambut udah kayak penyanyi rock, nah, pakai kalung, lama-lama pakai anting, pas itu pakai jilbab gitu. Perhatikan baik-baik. Nah, penting berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka kita menekankan perkara terkecil dalam sunnah Sayyidina Rasulullah SAW. Hanya sunnahlah yang bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Jangan sampai masuk kepada kelompok yang diusir nanti di akhirat. Kalau di akhirat sudah diusir, nggak ada yang bisa membantu, nggak ada yang bisa menolong. Nah, sebelum diusir, datang kepada Nabi dengan siap mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau hari ini antum bersembunyi-sembunyi melanggar sunnah, nah, sudah seluruh keliling menyembunyikan sunnah,
tidak ada lagi caci makian terhadap pengamalan sunnah, justru dalam saat itu antum masih meninggalkannya, itu dikhawatirkan. Nah, diusir Nabi nanti di akhirat kelak. Kayak insyaallah. Dan ada satu pertanyaan. Ya, Karim. Allah Karim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kepada. Yang saya tanyakan, apakah syukur itu termasuk kita selalu dalam melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ada cara yang lain? Itu saja Ustaz. Terima kasih jazakumullah khair. Masyaallah. Menurut definisi ulama usul fikih atau lugah, syukur menurut bahasa adalah memuji seseorang karena memberikan sesuatu. Ini syukur menurut bahasa. Kita katakan terima kasih, alhamdulillah. Sementara syukur menurut istilah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan Allah yang inginkan, menunaikan atau menggunakan rahmat yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah inginkan. Itulah syukur yang sesungguhnya. Misalnya seorang bapak membelikan sepeda atau motor untuk anaknya, ini motor untuk kamu pergi ke sekolah. Anak ini dianggap bersyukur kalau digunakan motor itu untuk berangkat dan untuk pulang, langsung pulang ke sekolah. Dia nggak pakai untuk hiburan, dia nggak pakai untuk keluyuran malam, dia nggak pakai untuk yang lain-lain, hanya untuk kepentingan pendidikan. Berarti ini anak dianggap bersyukur. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya semua dari Allah. Mulai daripada organ tubuh, mulai pada nikmat dalam, nikmat luar, dan nikmat kehidupan. Nah, kita gunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuai yang diinginkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana yang diinginkan oleh Allah itu. Kita tidak tahu bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tahu dengan keinginan Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyikapi nikmat yang Allah berikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dikatakan mentaati Allah, pasti mentaati Rasul. Mayyuti'illah faqad mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Oleh sebab itu, sehingga para ulama-ulama yang sangat ketat dengan pengamalan syukur seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau tidak mau makan semangka. Nah, semangka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana memanfaatkan semangka? Yaitu kita pergunakan sebagaimana diinginkan oleh Allah. Bagaimana diinginkan oleh Allah? Sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Imam Ahmad katakan, saya untuk hari ini belum makan semangka, karena saya tidak tahu bagaimana Nabi makan semangka. Ini tahap syukur yang paling tinggi. Dia tidak tahu bagaimana Nabi makan semangka, akhirnya tidak makan semangka. Begitu juga salah seorang sahabat ketika beliau membangun sebuah rumah, kemudian Nabi lewat di depan rumahnya tersebut. Selepas itu dia tidak hadir saat itu. Nabi pernah bertanya, ini rumah siapa? Rumah fulan. Lalu kawan yang ikut dengan Nabi dan rombongan mengatakan pada sahabat tersebut, kami tadi jalan bersama Rasulullah lewat di depan rumahmu. Kemudian Nabi bertanya, ini rumah siapa? Saya jawab, itu rumah kamu. Maka dia ratakan rumahnya dari tanah. Itu rumah diratakan dari tanah karena dibuat dari tanah liat. Jadi mau dihancurkan nggak dihancurkan, itu nggak ada modalnya, cuma buat dari tanah liat. Bermodal cuma tenaga. Beda kalau rumah beton dihancurkan, tentu mubazir. Akhirnya diratakan dengan tanah. Berikutnya Nabi lewat lagi di tempat yang sama beberapa hari yang setelahnya. Dikatakan, mana rumah besar yang ada di sini? Katanya sudah diratakan dengan tanah oleh pemiliknya. Padahal Nabi tidak bertanya, Nabi tidak bertanya supaya rumah itu dihancurkan. Tapi ketika Nabi bertanya, terlintas di benaknya pesan Nabi tentang bagaimana membangun rumah. Yang pertama tadi ada membahas tentang Dajjal. Jadi kita kan setiap sholat itu baca doa juga tuh di akhir tahiyat kan, kita dihindarkan salah satunya dari kita Dajjal. Yang saya akan tanyakan, Dajjal ini dari golongan jin, manusia atau iblis? Yang paling pertama, karena saya pernah dengar bahwa Dajjal ini sebenarnya dari golongan manusia. Apakah itu betul? Terus lahirnya sebelum 100 tahun sebelum Nabi Musa, gitu kan? Bahkan ada yang mengaitkannya dengan Samiri. Itu aja lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Dajjal. Di antaranya hadis Nabi katakan, ma min nabiyyin illa yunziru ummatu bid-dajjal, kama qala. Tidak ada dari seorang nabi pun kecuali semuanya memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Yang kedua, Nabi bersabda, Dajjal itu matanya buta sebelah. Nah, matanya dua, tapi satunya buta. Kemudian di antara dua matanya tertulis kalimat kafir. Kemudian leluasa yang diberikan oleh Allah sangatlah kuat. Dari semua hadis-hadis tentang Dajjal itu Nabi tidak pernah mengatakan apakah di kalangan jin atau di kalangan manusia atau di kalangan dua saja, atau makhluk berdiri sendiri seperti Ya'juj Ma'juj, itu kan makhluk berdiri sendiri. Cuman kalau kita lihat sejarah tentang Ibnu lupa lagi namanya, itu diceritakan kepada Nabi ada seseorang yang dia memiliki kemampuan luar biasa di zaman Nabi. Dia dikatakan anak Sianu, lupa nama ujungnya. Kemudian Nabi ngetes bagaimana kemampuan daripada orang ini, sehingga Nabi sabdakan, saya di dalam hati saya ada sesuatu saya sembunyikan. Coba kamu tebak, kata Nabi. Yang Nabi sembunyikan dalam hatinya adalah hintotun. Nah, orang ini hanya mampu menebak pada kalimat hin, tidak sampai pada kalimat totun. Hin, yang kamu sembunyikan adalah hin.
Coba bayangkan bagaimana kemampuan dia bisa memastikan atau menyelidiki apa yang ada dalam hati Nabi SAW. Itu kekuatannya. Kata dia hin, kata Nabi salah dan hin, tapi yang saya sembunyikan adalah hin totu. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, biar saya bunuh dia dajjal. Sayyidina Umar katakan, biar saya bunuh dia dajjal. Apa kata Nabi SAW? Gak usah kamu bunuh, wahai Umar. Kalau dia bukan dajjal, gak perlu kamu bunuh. Tapi kalau dia dajjal, gak mungkin kamu bunuh. Nah, dari cerita ini Nabi membenarkan atau meragukan status dari orang ini dajjal atau bukan. Karena kalau tidak dikatakan dia dajjal, dia sudah punya kemampuan lebih pada usia masih kecil. Dan itu adalah anak yang dilahirkan dari manusia. Nah, kalau kita lihat dari kisah tersebut, Nabi meragukan status orang ini dajjal atau bukan, tapi Nabi setuju menuduhkan dajjal kepada anak manusia. Maka dari sana disimpulkan bahwa dajjal adalah keturunan dari manusia. Jadi kalau demikian berarti benar pendapat dikatakan dajjal itu dari keturunan manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Malaikat tidak mungkin semuanya taat kepada Allah SWT. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Di kalangan jin itu bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin akan terlihat dari manusia. Di kalangan manusia lah yang lebih tepat, karena dia akan dilihat oleh manusia dan dia berkalam seperti manusia. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim.